Mari kita membahas sistem komputer. Bersama saya, Yure Happy Marpaung. Yang pertama, sebelum kita mengupas apa itu sistem komputer, apa di dalamnya, seperti apa prosesnya, yang paling pertama yaitu kita harus mengerti apa definisi daripada sistem komputer. Yang dimana sistem komputer itu adalah gabungan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna yang saling bekerja sama. Yang dimana fungsi dari sistem komputer itu sendiri adalah mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat sehingga dapat membantu manusia atau kita dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Di dalam sistem komputer memiliki ada 3 komponen utama. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras, yang kedua ada software atau perangkat lunak, yang ketiga ada brainware atau pengguna seperti kita manusia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, yang dimana di dalam hardware atau perangkat keras itu ada 4 elemen, yaitu yang pertama ada input device, yaitu contohnya seperti keyboard, mouse, scanner. Nah, untuk keyboard itu adalah alat yang kita gunakan untuk mengetik atau memasukkan, menginput data. Yang untuk mouse dan scanner juga sama halnya, yaitu untuk menginput data yang kita lakukan di dalam sistem komputer. Yang kedua adalah output device, di mana output device adalah yang mengeluarkan. Seperti contohnya itu adalah monitor, seperti yang kita bisa udah kita kerjakan atau kita udah dapat melakukannya, yaitu pada monitor, di mana dalam monitor itu kita bisa melihat berupa gambar, berupa suara. Nah, selanjutnya itu ada printer, di mana printer itu adalah mengeluarkan output, yang dimana outputnya itu adalah seperti tulisan yang berupa dalam kertas atau foto, dan untuk speaker itu sendiri adalah mengeluarkan suara atau audio. Yang ketiga adalah processing device, yaitu CPU dan GPU. CPU itu adalah otak daripada sistem komputer, yaitu control processing unit. Untuk yang terakhir itu adalah storage device, di mana storage device itu adalah penyimpanan pada device sistem komputer. Bisa itu berupa HDD, SSD, dan flash disk. Selanjutnya yaitu adalah software atau perangkat lunak, di mana pada software itu sendiri adalah sistem operasi yang berbasis GUI, kernel monolitik, berlisensi tertutup. Yang selanjutnya itu ada aplikasi yang sering kita gunakan, yaitu mengolah kata, spreadsheet, atau bisa dalam desain grafis. Untuk yang selanjutnya itu adalah utility, yaitu bisa antivirus, backup tool, dan file manager. Dan selanjutnya yaitu kita tidak lupa dengan faktor manusia atau brainware, mulai dari pengguna umum seperti kita, hingga programmer yang menulis kode, hingga administrator yang mengolah sistem pada sistem komputer, yaitu ada operator komputer, dan ada programmer atau developer, dan sistem analisis dan administrator dan user umum. Selanjutnya kita masuk kepada tahap cara kerja sistem komputer, di mana di sini kita akan membahas yaitu alur dasarnya, di mana kita memasukkan data melalui input dan diproses di CPU hingga hasilnya ditampilkan lewat output dan disimpan pada media penyimpanan. Setelah kita mempelajari yang namanya hardware, software, brainware, maka dari ketiga komponen utama ini memiliki hubungan, yaitu yang pertama, ketika hardware tanpa software, maka tidak ada yang namanya sistem komputer dan tidak berproses, tidak bisa digunakan. Ketika software tanpa hardware, tidak bisa berjalan juga, karena mereka harus saling melengkapi. Yang ketiga, hanya adanya hardware. Itu juga tidak akan berfungsi ketika tidak ada yang namanya software dan brainware. Maka semuanya itu harus saling melengkapi dan harus ada ketiga-tiganya untuk melakukan yang namanya sistem komputer dan bisa diproses untuk digunakan. Untuk klasifikasi sistem komputer itu sendiri, yaitu ada superkomputer, yaitu kecepatan tinggi register ilmiah. Yang kedua ada mainframe, yaitu pengolah data besar perusahaan. Yang ketiga ada mini komputer atau server melayani jaringan. Yang keempat itu ada personal komputer atau PC, yaitu untuk individu yang sering kita gunakan seperti di lab, mungkin di rumah kita masing-masing. Dan yang kelima itu ada mobile device, seperti yang kita gunakan sehari-hari, yaitu smartphone atau HP, tablet, dan lain sebagainya. Untuk peran sistem komputer dalam kehidupan itu ada beberapa, seperti yang sudah kita gunakan, yaitu dalam pendidikan, yaitu ada e-learning, yaitu yang kedua ada bisnis, accountants atau e-commerce,
Yang ketiga itu ada hiburan, seperti games, multimedia yang sering kita gunakan ketika kita bosan. Yang keempat itu adalah komunikasi atau media sosial yang sering, bahkan hampir ketika kita memiliki uh, waktu yang uh, waktu yang tidak mengerjakan sesuatu hal, maka kita akan melakukan media sosial untuk melihat informasi apa yang terjadi, melihat teman kita, atau kita berkomunikasi kepada teman-teman kita yang sudah lama tidak ketemu, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah kesehatan, di mana di sini ada rekam medis digital, seperti yang kita sudah pernah atau mungkin kita melihat ada rekam medis digital yang sedang digunakan di rumah sakit ataupun di puskesmas dan lain sebagainya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, yaitu untuk materi sistem komputer. Itulah gambaran umum tentang sistem komputer. Semoga materi ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.